jebol bentengnya, saudaraku. Dan orang tersebut akan dipengaruhi, digoda, sampai murtad. Itu satu ayat include di Daniel itu. Jadi harus hati-hati. Tuhan ini ingin saudara itu mengerti sekali. Nurut, taat. Maunya Tuhan seperti itu. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa seperti itu. Saudara, sekarang bagaimana kita menjadi pemelihara berkat Tuhan? Harta orang percaya itu apa sih, saudaraku? Di sini akan Tuhan sebutkan untuk setiap saudara dan saya adalah keluarga. Tahukah Anda, keluarga adalah merupakan buah kehidupan orang percaya. Kalau buah roh, Galatia 5, 21, 22, 23. Buah roh. Buah pelayanan. Tapi ini buah perkawinan. Buah pelayanan. Itu sifatnya kekal. Buah roh juga kekal, buah pelayanan kekal, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Aku mengutus engkau, aku memilih engkau supaya engkau pergi keluar buah, dan buahmu itu kekal. Yohanes 16:15 atau 16:15. Tetapi ini buah perkawinan. Ini juga kekal, saudaraku. Perlu dipelihara, perlu dijaga sebagai berikut. Yang perlu dijaga adalah keluarga kita. Saudara, perhatikan. Kita diajak kembali kepada keluarga. Kembali seperti ajaran mula-mula pada bukan ini. Saking meremehkannya sampai diabaikan oleh banyak orang Kristen. Saudara, perhatikan. Kita harus meneladani Kristus Yesus punya kehidupan. Bentuk apa yang diteladani oleh kita semua terhadap dia, Yesus Kristus punya keteladanan. Dikatakan begini Lukas 2:51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus saja menundukkan diri dalam asuhan ibu bapaknya, Yusuf Maria. Ada perkataan-perkataan yang sangat nyeleneh, yang tidak dimengerti oleh Maria, itu disimpan dalam hatinya. Lebih baik seperti itu. Ada apa maksud perkataan anakku ini? Karena lahirnya bukan dari manusia, dari benih Yusuf, dari Roh Kudus. Makanya ketika dia sampai besar, ucapan-ucapannya itu ada agak nyeleneh. Tidak seperti anak pada umumnya. Ini kan kisahnya apa sih? Yesus cari 3 hari gak ketemu. Lalu ditanya, loh nak, dikomentari Maria, aku bapakmu mencari 3 hari loh. Apa jawabnya Yesus? Bukankah aku harus di rumah bapakku? Itu menurut Maria nyeleneh. Makanya dia dengan tekun dan setianya membawa Yesus pulang untuk di dalam asuhan mereka. Dalam sisi lain, Yesus perlu, walaupun dia luar biasa tapi masih remaja, membutuhkan asuhan dari Maria dan Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda, keluarga adalah tempat pelatihan untuk mengembangkan jati diri kita. Tuhan itu pakai keluarga untuk mengembangkan anak-anak kita. Makanya perhatikan, keluarga hancur, anak-anak pun ikut hancur. Gak bisa tidak. Lanjarannya hancur, kacangnya juga ikut hancur. Kalau lanjaran kenceng, dia akan mengikuti lanjaran. Kacang ora iso ninggano lanjaran, yaitu. Kalau rumah tangga akur, ibu bapaknya akur pula
anak-anaknya. Saudara, bagaimana mengasihi antar sesama? Dalam Kolose pasal 3, 18-21, semua saya ropel di sini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, bagian istri ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sekarang anak, ibu, bapak, anak sekarang. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, dengar anak-anak, dalam segala hal. Jangan milih-milih, patuh dan taat, semua dituruti. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak, ibu, anak kena semua. Saudaraku, semua itu belajar dalam keluarga kita. Bagaimana cara toleransi dengan sesama. Bagaimana saling, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di keluarga itu, gesekan biasa. Tersinggung itu biasa. Bagaimana cara melatih mengampuni sesama kita. Di keluarga itu. Makanya kalau keluarga, mohon maaf, seperti keluarga kebun binatang. Jangan sampai terjadi anak Tuhan keluarganya seperti kebun binatang. Soal hukum rimba yang berlaku, tidak boleh. Keluarga tempat pelatihan anak-anak mengembangkan karakter antar sesama. Semuanya kena. Saudaraku, makanya perlu dilindungi dan dijaga kekayaan surga dibentuk keluarga itu. Jadi enggak boleh anggota keluarga satu dengan yang lain itu inklusif. Enggak bisa berdiri sendiri. Aku enggak perlu kamu. Lalu diam sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Nanti itu akan merusak kejiwaannya salah satu anggota keluarga kita. Pada rumah tangga kita, rumah tangga Allah, bukan rumah tangga menur, saudaraku. Iya. Jadi rumah tangga itu penting banget. Perlu dijaga. Ini kekayaan. Sebab kalau anak pintar, dalam keluarga itu akan muncul para pemimpin yang ada. Kita yang untung, yang tua ini. Penabur yang untung. Makanya setiap anggota keluarga harus mengerti jalurnya masing-masing. Jalur lambat atau jalur cepat. Kita ini harus mengerti. Itu perlu dikaji. Perlu ditelaah. Dievaluasi terus. Harta orang percaya dalam bentuk sebagai berikut. Yang kedua, yang perlu dijaga kondisi keluarga kita. Kondisi ini juga perlu dijaga. Enggak selamanya mulus. Saudara, kita harus mengutamakan keutuhan keluarga kita. Jadi enggak boleh kepala keluarga 3M ya. Mangan melok mertua. Enggak boleh. Harus betul-betul dewasa. Coba Bu bacakan Bu, 1 Timotius 5:9. 8 ayat 8. 5 ayat 8. Dengar? Ya. Ya. Murtad. Setuju? Gak setuju bagaimana firman Tuhan? Mau gak mau setuju. Lebih dari murtad, saudaraku. Walaupun toh bisa bahasa dewa. Bisa bahasa malaikat.
tapi nggak ngerti rumah tangganya, nggak ngerti keluarga, tidak ngerti tanggung jawabnya. Bahaya, saudaraku. Makanya itu harta. Kalau kita sungguh-sungguh tanggung jawab dengan anggota keluarga kita, nggak mungkin tidak diberkati oleh Tuhan, pasti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai rumah tangga berujung kehancuran. Lukas 11:17b berkata seperti ini. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Suami istri ada batas negara. Ada batas negara. Ini Mesir, ini Israel. Kan begitu. Jadi sudah mulai terpecah-pecah keluarga ini. Saya kasih tahu, nggak tahan, pasti runtuh. Dunia ini yang dihancurkan nomor satu keluarga. Dan paling diincar keluarga orang percaya. Data yang saya terima dari Bambang Sidoarjo, tentu data ini melalui kajian yang ada, justru hancurnya di kantong-kantong Kristen. Papua. Tidak, salah satu aja, kasihan kalau saya ungkap banyak-banyak. Kesimpulannya, keluarga Kristen dihantam lebih dulu. Supaya suami tidak mengasihi istrinya. Supaya istri gak percaya suaminya. Yang korban siapa? Anak, saya kasih tahu. Kasihan tuh anak. Dan perceraian bukan jalan keluar yang terbaik. Dikira perceraian itu jalan terbaik. Tidak, itu malah mengkoyak. Uang sisi kanan, sisi kiri dikoyak. Coba dipakai membeli kemana bisa laku? Gak akan laku. Seolah-olah sudah lupa dengan janji nikahnya dulu. Pak Pendeta menanyakan kedua mempelai. Membacakan akad nikahnya satu ke yang lain. Tapi setelah selesai pula. Komitmennya di hadapan Tuhan sudah mulai luntur. Gak gampang, saudaraku. Mempertahankan kebenaran gak gampang. Banyak orang-orang kalau enggak cerai KDRT. Dan itu merusak kepercayaan Allah sesungguhnya. Merusak Edennya Allah. Yang harus dipelihara, diusahakan dan dipelihara dengan baik. Seperti dalam Kejadian 2:15 itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba dipilah. Ditelaah, ditelisik. Pasti mereka mengedepankan kepentingannya sendiri. Enggak mau tahu ada kamu, enggak mau tahu ada dia, enggak mau tahu ada mereka, enggak mau tahu. Yang penting kepentinganku harus terlaksana, harus tercapai, harus terjadi. Apa yang terjadi di sini? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau ini diterapkan, dipraktekkan, pasti akan banyak korban Bapak Ibu Saudara. Dan Anda dan saya, maaf nih, seolah merusak kepercayaan Allah. Tetapi kalau sampai dirusak kepercayaan Allah, dan Allah enggak percaya lagi, dunia menutup diri Anda dan saya. Seperti bumi, langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi. Bagaimana? Adakah hujan? Adakah tanah dicangkul? Bila langit menjadi tembaga, bumi menjadi besi, kata firman Tuhan.
dalam Taurat Musa. Yang saya khawatirkan seperti itu. Saya nggak ikut, kami gembala sidang nggak ikut apa-apa, pasti terseret sana sini, saudaraku. Apalagi orang ini bekas perdukunan. Waduh, paling susah pelayanan itu adalah kelepasan. Saya waktu masih pacaran dengan mamanya Olive ini, saudara, di Tanjung Pinang, itu semua berbau berhala. Sampai pelan kelepasan itu 1 hari 1 malam gak lepas-lepas. Namanya hampir seperti itu saya, namanya ling-ling. Waduh, sudah diperkosa dukun muda. Orang tuanya, waduh pokoknya gak bisa diceritakan. Setan saya ambrek-ambrek itu diundang di rumahnya semuanya. Terus saya pesan gembalanya, karena gembalanya nggak ada karunia kelepasan. Saya bilang, Pak, datangi di Pulau Tanjung Batu. Sorry, saya nggak bisa, karena saya sudah beli tiket. Merpati, waktu Merpati masih ada. Merpati bukan burung merpati, merpati pesawat, saudaraku. Saya sudah ngantongi tiket Merpati. Saya ceritakan, Pak, ke Pulau Tanjung Batu harus dirampas jimat-jimat itu, kalau enggak Bapak ini mati loh. Tajam gitu baru, ya Om, ada Om di Tanjung Batu, banyak Om. Nah, sampai di Tanjung Batu dibakar anaknya 2, saudara. Ling-ling sama kokonya 2. Kalau kolaborasi, waduh, rohnya itu menyatu. Darah. Saya mau diterkam gitu. Melelahkan, capek. Pelayanan seperti itu. Dan waktu saya kembali lagi, anak itu sudah dilepaskan, saya mendapat penghargaan, membaptis 1 keluarga. Keluarga ling-ling ini. Saudara dikasih Tuhan. Coba kepentingan bersama yang diutamakan dan fokus pada Kristus Yesus Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi raja damai di tengah keluarga. Diberkati. Kalau seperti ini nggak bisa, saudaraku, tidak pernah fokus. Tidak ada yang fokus pada Kristus. Tidak ada yang fokus kepada Kristus, tapi kepada yang lain. Ini berat loh, saudaraku. Ini ulahnya iblis untuk menghancur lantakan rumah tangga Kristen di akhir zaman ini. Kemarin PA, para pelayan, enggak semua, enggak secara maksimal yang datang. Aku sebagai gembala sedih hati saya. Sedih. Dan saya uraikan pelayan Tuhan itu seperti ini, WL, singer, musik, bla 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 bla. Ini yang wajib datang. Tapi enggak datang. Dari sini saja enggak setia, enggak taat. Tuhan mau disuruh datang segera, secepat mungkin 2 kali, yang kedua kali nanti. Enggak bisa. Sisi lain Tuhan perkewo, dilema besar yang dihadapi. Datang cepat, kasihan yang enggak siap, belum siap. Enggak datang juga kasihan orang-orang kudusnya. Kan begitu Matius 24 itu. Jadi kadang-kadang kasihan saya lihat Bapak di surga ini. Ayolah, kita yang ada nih, seberapa kita yang ada, nurut. Kita patuh. Saudara, saya pakai ilustrasi sapu lidi. Kalau hanya satu batang saja, sapu lidi ini, tahu, gak bisa untuk nyapu. Tapi itu gepuk, sakitnya bukan main. Gimana? Enak digepuk banyak atau digepuk 1 atau 2 sapu lidi aja? Lebih sakit 2 atau 1 sapu lidi ketimbang 1 bongkok. Bok, enggak sakit saudaraku.
lebih sakit satu batang ini. Tapi kalau diikat untuk nyapu bersih, mantap. Gak akan bisa seorang pun sapu lidi satu-satunya dipakai untuk nyapu, gak akan bisa. Sampah apa yang bisa disapu dengan sapu lidi satu batang itu? Itulah sebabnya perlu kebersamaan supaya kita betul-betul sangat luar biasa. Oke. Harta orang percaya dalam bentuk sebagai berikut. Yang ketiga, keluarga yang perlu dicontoh. Pada akhirnya, kalau kita sudah sampai di puncak, di tempat paling atas, kita siap menjadi berkat. Tentunya lewat keluarga ini, saudaraku. Rukun dalam kebersamaan. Ini yang kita harapkan keluarga Kristen yang berbahagia. Ada apa di balik kerukunan dalam kebersamaan? Ada berkat. Menjaga keharmonisan keluarga. Mazmur 133 ayat 1 dan bukan sampai dan 3b. Berkata seperti ini. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Sebab kesanal Tuhan, apa saudara? Memerintahkan berkat. Berkat kehidupan. Bukan untuk sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi untuk selama-lamanya. Enak kan? Ini loh susah, rukun ini susah. Kalau mau rukun saudaraku, harus mengesampingkan kepentingan sendiri. Harus mengesampingkan kebutuhannya sendiri. Harus patuh, mengikatkan diri dalam sebuah keluarga. Menundukkan diri terhadap sebuah keluarga ini. Enggak boleh menentang ajaran-ajaran perihal keluarga yang berbahagia itu. Tata krama sopan santun itu harus tetap dipegang. Alkitab menjelaskan, engkau harus berdiri kepada orang yang ubanan. Kamu memberi tangan pada orang ubanan, berdiri kamu masih muda. Hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Permisi itu enggak ada. Bukan permisi lagi, tapi pringisi. Itu sudah tidak ada itu. Ajaran PKK enggak ada lagi sekarang di sekolah itu. Pendidikan kesejahteraan keluarga itu tidak ada lagi. Apalagi budi pekerti, ya kan? Ada sekarang? Masih ada ya? Digemakan, digaungkan atau dipadamkan? Harus digaungkan itu. Budi pekerti itu. Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang perlu dijaga dan dilestarikan sampai kapanpun. Tidak ada batasannya. Kebersamaan, rukun. Saling menyapa. Saling menegur. Kecuali kalau mohon maaf, primitif. Keluarga primitif. Beda. Tapi keluarga. Wow, kalau saudara saya aja tertekan batin di tengah-tengah keluarga, ningrat. Saya keluar di tengah-tengah keluarga
eyang, sebutan eyang, guyu, nggak ada lagunya saja diomongin. Lo mujeng kok ngono. Main kerupuk lo, masa nggak bisa bunyi? Kerupuk udang, kriuk kan begitu. Lo, mam kerupuk kok swanten. Saya sampai gak bisa ngomong. Bocah iki lho meneng api ten. Api ndul gundulmu dalam hati saya. Aku wedi ngomong. Salah terus kalau ngomong. Kromo inggilnya halus luar biasa. Injin nderekaken. Sembuh karo aku. Luar biasa. Coba nak, diklik ada video. Rukun luar biasa. Yang pernah saya sampaikan di grup yang salah itu. Coba lihat. Duduk ah. You're the one who carries me, keeps me strong. Through every laugh, through every tear, you're the one who's always near. We've walked through fire, we danced in the rain, side by side through joy and pain. No matter where life takes us or how far we fly, it's forever you and I. In the darkest moments, when I lose Mitra saudara ya, rukun luar biasa. Biasa perlu diteladani betul-betul. So here's to us, to the bond we share. A friendship like ours is rare. In this life until the end of time, it's forever you and I. Oke. Saya ingin Ibu Rini membacakan Yesaya 11, 6 dan 7 ayatnya. Bila Raja Damai memerintah, apa yang terjadi, dampaknya apa? Kita melihat ayat ini. Iya, 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 persis tadi. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Iya, lanjut. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Perhatikan itu. Bila Raja Damai memerintah dalam rumah tangga kita, kita pun akan mengalami kedamaian satu dengan yang lain. Rukun satu dengan yang lain. Praktekan. Tidak sekedar kita tahu. Tidak sekedar membesarkan otak. Tapi besarkan hati saya dan saudara. Isi kebenaran firman Allah.
Jadikan rema dalam hati saudara, hati perbendaharaan yang terbaik untuk firman Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan seperti ahli Taurat Farisi. Di otak saja, tidak. Tapi di hati. Puji Tuhan. Sebab dari dalam keluarga muncul calon pemimpin. Perhatikan. Dalam diri keluarga Anda masing-masing, siapa tahu. Setidaknya menjadi pemimpin kampung barangkali. Menjadi pemimpin sebuah perusahaan barangkali. Syukur-syukur menjadi pemimpin ada di negara ini. Harus jadi berkat. Puji Tuhan. Penutup seperti berikut. Bila ingin keluarga tetap berdiri kokoh dan kekal, harap batu karang yang teguh sebagai landasan keluarga kita masing-masing. Amin. Yuk kita bangun. Belum terlambat. Masih bisa diperbaiki. Memang agak berat dikit. Agak berat. Memulai hal baru itu enggak gampang memang. Masing-masing pihak harus sadar bahwa rumah tangga tidak boleh dikerjakan hanya perorangan, tapi bersama-sama baru enteng. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Enak. Tuhan memberkati. Saya undang musik.